Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu dengan kami lagi dengan Oktavianto selaku host hari ini dalam BC Today dan juga live report pada hari ini. Kami akan melaporkan terkait dengan file aktif yang ditangani oleh Basarnas Command Center hingga siang hari ini tanggal 27 Maret 2025, dan juga sesi kedua adalah kita akan melaporkan secara live terkait dengan perkembangan ataupun kegiatan siaga SAR khusus Lebaran yang dilaksanakan pada tahun ini, yaitu 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Baik, data yang telah kami dapat dari Basarnas Command Center tercatat pada hari ini berjumlah 22 file aktif yang terdiri dari 11 dari laka kapal dan 11 kondisi membaik manusia. Dan dari laka kapal ini yang paling menonjol saat ini adalah penanganan file aktif operasi di Surabaya, yaitu kapal muat kayu KALM Sampurna POP Namoreng tenggelam di timur perairan Pulau Payangan, Kabupaten Sumeneb, yang masuki hari ketiga hari ini. Dan dalam pencarian masih ini adalah 6 orang, cukup besar pencarian pada hari ini. Tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian dengan menggunakan beberapa alat dan dikomandoi SMC oleh Kepala Kantor Pertolongan Kelas A Surabaya. Semoga membuahkan hasil. Kemudian yang menonjol pada kondisi manusia, yaitu 2 korban dalam pencarian yang ditangani oleh Kantor Pertolongan Kelas B Palu hari ini memasuki hari yang keempat dan masih dalam pencarian hingga hari ini. Dan rata-rata file aktif yang ditangani pada hari ini menonjol ada di laka kapal dikarenakan cuaca yang masih berubah-ubah dan juga agak ekstrim di beberapa titik wilayah, dan juga untuk banyak aktivitas lebih meningkat menjelang Lebaran dikarenakan aktivitas nelayan melaut dan juga aktivitas transportasi yang ke antar pulau ataupun antar daratan. Kemudian kami informasikan kembali hingga siang hari ini tercatat 22 file aktif ditangani, yaitu terdiri dari laka kapal 11 dan juga KMM kondisi manusia yaitu 11 kasus. Baik, saat ini kami telah terhubung dan melaporkan live report dari kantor SAR yang saat ini telah melaksanakan kegiatan siaga SAR khusus yang dilaksanakan sejak kemarin. Kami akan terhubung dengan beberapa kantor SAR. Kami tercatat ada sekitar 6 kantor SAR, yaitu kantor SAR Semarang, kemudian Lampung, kemudian Surabaya, Banten, Medan, dan Pangkal Pinang. Baik, kami saat ini telah terhubung dengan kantor pencarian pertolongan kelas Semarang bersama rekan Excelvian dan Wahyu. Silakan rekan Semarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dapat kami laporkan dari Posko Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang. Untuk lalu lintas saat ini terpantau masih dibuka 2 arah. Untuk lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang saat ini didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Untuk arah sebaliknya dari arah Semarang menuju ke Jakarta saat ini terpantau didominasi kendaraan umum dan angkutan barang. Untuk kondisi antrian di gerbang tol Kalikangkung tidak ada peningkatan yang signifikan. Untuk cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih. Terima kasih rekan dari kantor SAR Semarang. Semoga tetap semangat dan dimudahkan dalam kegiatan siaga khusus kali ini hingga selesai nanti. Baik, saat ini juga kami telah terhubung dengan kantor pencarian pertolongan kelas A Lampung. Ya, dalam ini di posko Pelabuhan Bakahuni dan Pulau Bawang dan posko Tanggamus dan juga Pelabuhan Kota Agung. Saat ini telah terhubung dengan rekan Fitrilia dan sebagai resiko terampil, dan silakan melaporkan dari lapangan rekan dari Lampung.
Hai Sobat SAR, kembali lagi bersama saya Fitri Lianggasari dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung melaporkan hasil pantauan siaga khusus H-4 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025 yang laporannya akan disampaikan oleh Posko Tol KM 87, Posko Bakauni, Posko Tulang Bawang, dan Posko Tanggamus. Kami silakan. Ya, terima kasih rekan Fitri untuk laporan dari Posko Siaga SAR Khusus Pelabuhan Bakauni hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dapat kami laporkan untuk situasi di dermaga reguler dan eksekutif untuk penumpang pejalan kaki atau kendaraan roda 2 dan roda 4 dari Bakauni menuju Merak itu terpantau normal dan lancar. Dan untuk penumpang dari Merak ke Bakauni mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan untuk hal-hal emergensi masih nihil. Dan untuk cuaca dapat dilaporkan di Bakauni terpantau berawan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang mengalami hal-hal emergensi ataupun untuk butuh bantuan SAR dapat menghubungi call center Basarnas 115. Terima kasih rekan Fitri, kami kembalikan ke rekan Fitri. Baik, selamat pagi Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima di Posar Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, tepatnya pada H-4 Lebaran. Kami pada saat ini berada di pos pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Menggala. Mohon izin kami menginformasikan dari Tulang Bawang pada saat hari ini kegiatan yang kami lakukan yaitu melaksanakan apel pagi bersama instansi terkait lainnya. Kemudian dapat kami laporkan untuk kondisi lalu lintas di depan Pospam Menggala terpantau pada pagi hari ini dari arah Bandar Lampung menuju arah Palembang terpantau ramai lancar, begitu sebaliknya dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Dan untuk berita musibah di Tulang Bawang masih nihil. Dan untuk berita cuaca pada hari ini terpantau berawan. Kami menghimbau kepada para pemudik yang membutuhkan pelayanan jasa SAR dapat menghubungi emergensi kami di 115. Dan bagi para pemudik untuk selalu berhati-hati dan jikalau lelah dapat menghampiri pos pelayanan terdekat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Tulang Bawang. Kami kembalikan lagi ke Mbak Fitri. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Fitri. Dapat kami laporkan untuk pantauan arus lalu lintas pemudik di Jalan Lintas Barat Kota Agung hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 terpantau ramai lancar. Dan juga dapat kami laporkan dari Pelabuhan Kota Agung hingga pagi ini terpantau ramai lancar. Untuk cuaca terpantau cerah dan untuk berita musibah nihil. Masyarakat kami himbau apabila membutuhkan pelayanan SAR dapat menghubungi call center 115. Demikian dari Posat Tanggamus, terima kasih. Terima kasih Fitri. Baik, dapat kami laporkan hasil pantauan siaga SAR khusus di tol kilometer 87, baik di jalur A maupun jalur B masih terpantau sepi. Untuk laporan via drone, baik di seputaran rest area kilometer 87 dan sepanjang tor 87 belum terjadi penumpukan. Untuk cuaca mendung, berita musibah dan lainnya nihil. Sekian yang dapat kami laporkan di Posko Siaga SAR Khusus Tol tanggal 27 Maret 2025. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Fitri Lianggasari pamit undur diri, dan apabila membutuhkan layanan SAR dapat hubungi kami di call center 115. Salam Afik Nam Jaga Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kantor SAR Lampung atas report laporannya. Tetap jadi kondusivitas dan safety dalam pelayanan kegiatan siaga khusus di Lampung. Baik, berikutnya telah terhubung saat ini Kantor Penyelenggara Kelas Surabaya
di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan rekan Anjas dan juga Wahyu Setiabudi sebagai koordinator pasar Banyuwangi. Silakan rekan Surabaya yang ada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya saat ini sedang berada di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi. Di sebelah saya sudah hadir juga Koordinator Posar Banyuwangi. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mas Anjas. Baik, bagaimana kondisi Pelabuhan Ketapang dari awal siaga SAR khusus hari pertama hingga hari ini Pak Wahyu? Untuk kondisi cuaca cerah berawan, tapi juga relatif turun hujan, tepatnya di waktu sore ataupun malam hari. Memang sempat dari pihak pelabuhan ASDP Ketapang memang sempat melaksanakan untuk penutupan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk proses ataupun melanjutkan kegiatan untuk penyeberangan seperti itu. Dan juga untuk arus lalu lintas tepatnya berada di sekitaran Pelabuhan Ketapang Banyuwangi aman lancar dan juga ramai dari beberapa pengunjung yang akan melaksanakan ataupun melakukan penyeberangan seperti itu. Baik, apakah ada kenaikan jumlah penumpang Pak Wahyu? Untuk kenaikan jumlah penumpang di hari pertama pelaksanaan siaga SAR khusus tidak ada, dan juga beberapa hari ini memang ada kenaikan jumlah penumpang, tepatnya di 2 ataupun 3 hari beberapa hari ini itu dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang dan juga sebaliknya dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Sudah. Apakah ada kejadian yang ditangani Posar Banyuwangi selama siaga SAR khusus ini berlangsung? Untuk pelaksanaan ataupun kejadian yang terjadi di Posar Banyuwangi tepatnya di hari pertama pelaksanaan siar siaga khusus, memang kita pernah melaksanakan operasi SAR tepatnya di Pelabuhan Muncar, 1 orang pemancing yang terseret ombak. Tapi syukur alhamdulillah di hari pertama pelaksanaan operasi SAR korban diketemukan dengan kondisi meninggal dunia. Oke, baik. Lalu alut apa saja yang dikerahkan pada siaga SAR khusus di Posar Banyuwangi dan berapa jumlah personel yang terlibat begitu Pak? Untuk alut tepatnya yang berada di Posar Banyuwangi, untuk alut darat kita ada 2 unit kendaraan, 1 unit rescue car tipe 1 dan 1 unit rescue car tipe 2. Untuk alut laut kita ada beberapa alut laut yang dikerahkan di pelaksanaan SAR siaga khusus, di antaranya 1 RBB dan 2 unit RIB yang berada di sekitaran Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Dan untuk alut udara kita diperbantukan oleh heli Dauphin 3HR 3601 yang rencananya akan pelaksanaan patroli udara dengan rute Juanda menuju ke Banyuwangi, dan juga 1 unit drone thermal, 1 unit UAV seperti itu. Oke, baik. Lalu instansi dan potensi dari mana saja yang terlibat saat siaga SAR khusus berlangsung di Posar Banyuwangi? Untuk teman-teman potensi ataupun instansi yang tergabung di posko siaga lebaran tepatnya di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, kita bersama dari Kapolresta Banyuwangi, terus Kodim 0825 Banyuwangi, dari Lanal Banyuwangi, terus dari BPBD Banyuwangi, dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, dan juga dari Kantor Kekarantinaan dan Kesehatan Pelabuhan Banyuwangi, dan dari teman-teman Tagana Banyuwangi, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, dan juga dari teman-teman Damkar Banyuwangi,
dan teman-teman potensi dari Senkom Mitra Polri Banyuwangi. Dan beberapa juga teman-teman potensi Posar Banyuwangi, diantaranya adalah dari teman-teman potensi 851 atau Banyuwangi SAR Independen, seperti itu. Oke, baik. Lalu adakah informasi atau pesan untuk pengguna jasa pelayaran di Pelabuhan ASDP Ketapang? Kami menghimbau terutama bagi para pengguna jasa pelayaran dari Pelabuhan ASDP Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, kami menghimbau kepada para penumpang untuk tetap hati-hati dan tetap mematuhi SOP yang ada di penyeberangan di pelabuhan ataupun di kapal tersebut. Dan jika membutuhkan tenaga SAR, bisa menghubungi call center dari Basarnas di 115 dan juga dari kepolisian bisa menghubungi 110. Dan juga kita ada info dari pihak ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, ada penutupan sementara di antaranya tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Itu dari Pelabuhan ASDP Ketapang. Dan dari Pelabuhan Gilimanuk untuk proses penutupan di penyeberangan itu dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Baik, untuk informasi penutupan itu karena apa Pak Wahyu? Jadi dari proses penutupan dari pihak ASDP itu memperingati hari Nyepi dari saudara-saudara kita yang mayoritas tepatnya berada di Pelabuhan Bali, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu atas informasi yang disampaikan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan hari ini dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Selamat pagi, Afiknam, Jagat, Samagram. We are family, profesional, modern, teruji. Terima kasih, saya kembalikan ke kantor pusat. Terima kasih rekan Surabaya, jaga kondusivitas, tetap sehat selalu hingga nanti berbuka puasa dan tetap semangat. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat ini kami juga terhubung dengan ujung Pulau Jawa, tepat di sebelah barat yaitu Banten. Telah terhubung dengan rekan-rekan dari Banten. Silakan rekan-rekan dari Banten melaporkan untuk pemantauan dan pelaksanaan kegiatan siaga Sarkus Lebaran pada hari ini. Baik, terima kasih, bersama saya Gadis dari Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Saat ini saya sudah bersama dengan Akbar, Reskuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, selaku petugas siaga SAR khusus Lebaran tahun 2025 di Posko Terpadu BPTD Merak, Banten. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi dan situasi Pelabuhan Merak pada hari ini? Kondisi pada Pelabuhan Merak hari Kamis 27 Maret 2005, Ibu. Pagi hari ini terpantau ramai lancar, tapi sempat ada kepadatan kendaraan pada malam hari hingga subuh, Ibu. Baik. Untuk kendala saat melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran di tahun 2025 ini kira-kira ada nggak sih? Oh, untuk kendala ya, Bu ya. Untuk kendala, alhamdulillah, Bu, sampai saat ini masih nihil ya, Bu ya. Untuk berita musibah juga masih nihil. Semoga sampai Lebaran nanti tetap lancar lah, Bu. Baik, amin. Terima kasih untuk informasinya. Baik, Teruntuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran, tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan. Jika membutuhkan bantuan Basarnas, bisa menghubungi kami di layanan call center 115, layanan bebas pulsa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih. Terima kasih rekan Banten. Baik, saat ini kami juga terhubung dari Sumatera. Kita masuk Sumatera yaitu Medan, kantor pertolongan kelas A Medan. Saya terhubung dengan Pak Rizky dan Gamelia selaku Kepala Seksi Operasi Pencarian Pertolongan kelas A Medan yang melaporkan untuk perkembangan di wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan rekan dari Medan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat SAR. Saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan sedang melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2025 dan operasi kondisi membahayakan manusia di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Selanjutnya akan
dijelaskan langsung oleh Bapak Kamelia selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Baik Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rizky, selamat pagi Sobat PXN TV. Mohon dijelaskan Pak, bagaimana saat ini pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Ya, terima kasih Bu Rizky. Kami Kantor SAR Medan dapat kami sampaikan, melaporkan bahwa saat ini melaksanakan siaga SAR khusus yang dilaksanakan dari tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April, melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2025. Oke Pak, kira-kira berapa Pak jumlah personil yang dikerahkan dan alut apa saja yang digunakan di siaga SAR khusus kali ini? Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran ini, untuk personil itu kita melibatkan 111 orang personil di Kantor SAR Medan ini, yang kita bagi dengan 3 Posar dan 2 kapal KN SAR Sanjaya dan RB 203 dengan mendirikan posko SAR Mandiri, yaitu di Kantor SAR Medan, di Posar maupun di kapal di KN Sanjaya. Oke Pak, untuk waktunya sendiri berapa lama kira-kira pelaksanaan siaga SAR khusus tahun ini? Untuk pelaksanaan SAR khusus di tahun ini itu kita lakukan sesuai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan, itu dilaksanakan selama 20 hari, itu dilaksanakan dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 11 April. Jadi kita mengikuti sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan SAR khusus Lebaran di tahun 2025 ini. Oke. Baik Pak, kira-kira apakah ada kendala untuk pelaksanaan siaga SAR khusus kita tahun ini Pak? Secara teknis kendala di SAR khusus ini dengan melihat luasnya Provinsi Sumatera Utara ini, jadi kita kekurangan sekali dengan personil dan sarana prasarana atau alat yang kita gunakan. Tapi untuk mengantisipasi itu, kita lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan yang kita namakan Posisi SAR untuk membackup pelaksanaan siaga SAR khusus ini, khususnya di bidang pelayanan SAR. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana Pak situasi terkini dari visualisasi yang dihasilkan dari drone di sekitar Pelabuhan Aji Bata dan Otoba Pak? Apakah terjadi lonjakan penumpang kapal? Dan kira-kira Pak diperkirakan tuh lonjakan tersebut di hari keberapa? Ya. Makasih. Jadi untuk siaga Lebaran di tahun ini untuk pemudik terjadi lonjakan itu di H-6 sampai dengan saat ini terjadi pertambahan dari pemudik itu terpantau dari bandara di Kuala Namu maupun dari pelabuhan Belawan, sehingga pemudik ini banyak melakukan pulang ke daerah masing-masing. Secara otomatis karena pemudik ini kita juga pulang ke daerah kampung halaman, yang kita pantau juga di penyeberangan Aji Bata ke Samosir di H-6 sampai saat ini terjadi lonjakan penumpang, dan ini pun kita prediksi di tanggal 28 karena dengan adanya libur sama itu akan terjadi lonjakan penumpang, kemungkinan akan lebih meningkat lagi untuk operasional penyeberangan dari Aji Bata ke Samosir. Oke, baik. Beralih dari siaga SAR khusus, Pak, kita juga ada menerima info terkait adanya operasi SAR kondisi membahayakan manusia yang sedang terjadi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Oh ya, dapat kami sampaikan juga terkait dalam pelaksanaan siaga SAR khusus ini, kita juga melaksanakan tugas pokok kita, itu memberikan pelayanan SAR, yang mana pada pagi hari ini, jam 7.40 kita dapat laporan bahwa ada satu orang pemancing tercebur ke sungai di Desa Asam Jawa, Kecamatan Boga, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi kita aksi dengan laporan ini, kita menggerakkan satu tim personil dari Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencarian, membantu pencarian korban ini
Ya, dengan harapan kita mudah-mudahan di hari ini bisa ditemukan karena mengingat ini adalah dalam kondisi puasa dan mendekati juga hari besar keagamaan. Mudah-mudahan hari ini bisa ditemukan Bu Rizky. Amin. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Semoga kegiatan kita semua berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Pak. Demikian Sobat SAR yang dapat kami laporkan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Saya Rizky Juliandari, saya kembalikan ke studio Kantor Basarnas Pusat. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan Medan, tetap sehat, tetap safety, dan tetap semangat. Baik, kami terhubung dengan Pangkal Pinang. Saat ini kami langsung terhubung dengan Kepala Kantor Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang, yaitu Pak Made Oksawa, dan juga Forkopimda. Saat ini lagu peninjauan di Pelabuhan Tanjung Kilian dengan Forkopimda. Silakan laporannya Pak Kakansar Made. Hasil kunjungan kerja siaga operasi ketupat Manumbing 2025 di Pelabuhan Tanjung Kalian, mohon izin dapat dilaporkan. Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Kalian didampingi oleh Bapak Basarnas, Bangka Belitung, Pak Danrem, Pak Kabinda dari Jasara Harja, dan PJU Polda Bangka Belitung. Kita mau cek kesiapan personil kita dalam rangka operasi ketupat Manumbing 2025. Ada 1.588 personil. Tempatkan di 2 pelabuhan, udara 6 pelabuhan, laut 10 terminal, 251 masjid, 7 lapangan sholat Id. Semua memiliki potensi kerawanan aksi, kita tempatkan personil. Namun demikian, yang menjadi sasaran kita hari ini adalah Pelabuhan Tanjung Kalian. Kita sudah melakukan pengecekan baik lapangan dan mendengarkan dari paparan dari Kepala ASDP. Kesiapan pengamanan, personil, sarana prasarana, maupun pelayanan terhadap masyarakat. Dari kesiapan tadi, 103 personil kita yang melakukan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Kalian sudah ready. Termasuk ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan kontingensi dan buat planningnya. 16 kapal siap melayani masyarakat. Siap. Sampai hari ini 2025 sudah 21.000 penumpang. Siap. Puncaknya mungkin besok Jumat atau Sabtu. Semoga semua berjalan aman, lancar, dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Basarnas, artinya aman. Terima kasih Pak Siap. Oka. Amin, terima kasih Pak Kapolda. Demikian dilaporkan dari kunjungan kerja Bapak Kapolda ke Tanjung Kalian. Terima kasih. Luar biasa sekali Pangkal Pinang atas reportnya. Tetap kompak dengan Forkopimdanya dan tetap selalu bersinergi dengan instansi terkait. Baik, rekan-rekan Sobat SAR di Indonesia, demikianlah laporan kami Business Today dan juga live report siaga khusus pada hari ini tanggal 27 Maret 2025. Semoga dapat menginformasikan kepada masyarakat dan juga dapat menambah wawasan dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasi SAR maupun siaga SAR khusus pada hari ini. Tetap sehat, salam quick essence 1 juta rasa, Basarnas, profesional, modern, dan turji. Afikna Jagat Samagram.